Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Japki dan pada video kali ini gue mau bahas ITMG ya guys. Hari ini kemarin sih guys. Kemarin ITMG itu dihargai 26.825. Sorry guys. Sekarang tanggal berapa nih guys? 14 Agustus. Nah, ITMG udah rilis laporan keuangannya tadi malam. Tadi malam itu pukul 18 lewat 8 menit 13 Agustus. Nah gini guys, kita bahas aja guys ya. Penjualannya meningkat ya. Selama semester 1 tahun 2023 itu dia 9,9 juta ton. Tahun 2024 semester 1 dia naik 10 juta ton. Artinya nggak ada masalah nih, ITMG tetap meningkatkan volume penjualan. Cuman pendapatannya turun. Biasanya kalau misalkan pendapatannya turun, ini ada hubungannya dengan average selling price. Nah, sekarang kita ke harga batu baranya. Harga batu baranya sepanjang kuartal 2 nih guys, 2024 berarti terhitung dari bulan April ya, bulan April sampai bulan Juni. Ya, di sini guys. Memang kondisinya ya sideways, tapi average selling price-nya ITMG belum tentu berada di angka ini, guys. Belum tentu ada di angka 132 US dollar per ton. Bisa jadi ya di angka 90 atau di angka 100. Memang datanya belum gue dapatkan ya, tapi nggak mungkin dia menjual di harga segini. Jadi hubungannya dengan average selling price. Tapi overall turunnya 19% pendapatannya. Nah, karena pendapatannya turun, beban pokok pendapatannya juga turun. Nah, ini bagus guys. Turun 8%. Karena ada guys perusahaan batubara yang aneh. Kalau lu lihat pasti lu akan tahu yang gue maksud bagai siapa guys ya. Pendapatannya turun tapi bebannya naik. Gitu guys, itu aneh. Nah, kalau ITMG nggak selaras dia. Dan ini ya artinya nggak ada yang aneh dan nggak ada masalah dengan ITMG. Alhasil laba kotornya juga turun sebesar 40%. Nah, kemudian kita lihat dari laba operasional memang turun 53%. Oke, karena ya hampir semuanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan batubara. Nah, kemudian ya karena sekarang margin margin laba bersihnya, nah sebelum ke margin laba bersih tadi ke margin operasional ya. Margin operasional ya kan kalau dibandingkan tahun 2023 ini sekarang jadi 29, dari 29% di tahun 2023 jadi 17%. Ini hal yang wajar juga. Sama ini gross profit margin ya guys ya. Ini operating profit margin nih. Margin laba operasional itu operating profit margin. Nah, ini operating income margin. Jadi turun. Ini juga wajar karena si perusahaan tidak bisa menjual harga batu baranya dengan angka yang terlalu tinggi. Seperti yang tahun 2022, yang tinggi tuh tahun 2022 tuh guys. Ini nih guys nih. Nah ini pun ITMG juga nggak mungkin dia jual di harga segini. Kalau gua nggak salah ya guys ya, meskipun harga batu bara naik ke segini, average selling price ITMG itu ada di angka 170-an. Itu pun udah termasuk tinggi. Kalau gua nggak salah waktu itu. Jadi kita balik lagi sekarang ke margin laba bersih. Yang tadinya 24%, sekarang jadi 12%. Nah ini guys ya, makanya gue bilang, kemarin ada beberapa perusahaan yang gue belah satu persatu sahamnya. Net profit margin di atas 20%, bahkan sampai 30%, itu sebenarnya bagus, itu sangat bagus. Perusahaan batubara bisa mencapai angka seperti itu, di atas 20% net profit margin. Cuman itu kondisinya kalau peak season, kalau harga batubaranya tinggi, kalau komoditas sedang booming. Tapi marginnya sekarang ada di angka 12%. Sekali lagi itu hal yang lumrah. Nah, sekarang kita ke dari arus kas juga gue cek nggak ada masalah. Bagus-bagus aja. Sekarang kita ke harga saham dan potensi dividen yang dibagikan. Ya kan, ini arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi dia juga nambah nih. Kemudian dari investasi nggak ada masalah. Sejauh ini nggak ada masalah guys ya. Nah, sekarang kita ke potensi dividen yang dibagikan dan apakah harga saat ini, sekarang kan 26.825, merupakan harga yang cukup fair kalau misalkan lu belum punya barangnya. Kalau misalkan lu udah punya barangnya mah nyantai aja guys, karena dia mau bagi dividen kan.
Dan kalau misalkan dia bagi dividen, kita akan hitung potensi yang lo dapatkan berapa. Tapi kalau lo yang mau beli, biasanya akan ada keraguan. Wah, gue beli nggak ya? Gue beli nggak ya? Karena ada banyak pilihan, artinya lo belum masuk. Nah, lo bisa lihat ini. Sekarang, dengan kondisi harga batu bara yang sudah mulai meningkat di kuartal 3 tahun 2024, ini kan kuartal 1 nih, dari bulan April sampai di bulan ini. Ya, average selling price-nya lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 tahun 2024. Makanya ITMG IPS kuartal satunya tinggi. Nah, sekarang IPS kuartal satunya rendah, IPS kuartal 2-nya sudah cukup tinggi. Sekarang potensi IPS di kuartal 3 tahun 2024 memang ada penurunan dari US dollar, ya. Penurunan dari US dollar yang mulai melemah terhadap rupiah. US dollar sekarang berapa sih? Kalau nggak salah 15.700 tuh, makin kuat lagi kan. Cuman harga batu baranya makin tinggi. Dan kalau melihat data ini guys, volume penjualan yang ITMG tidak ada mengurangi volume penjualan batu bara, ya, maka sebenarnya tetap akan ada potensi ITMG mendapatkan di angka 1000. Ya, 1000. Nah, yang kita nggak bisa tahu, ini mau kemana arahnya. Sejauh ini menguat guys tuh. Di bulan Juli, ini kan Juli masuk kuartal 3 nih. Sejauh ini menguat sudah di angka 146. Makanya gue bisa menyimpulkan bahwa ada potensi, sekali lagi guys ya, ada potensi angka 1000 EPS di kuartal 3 itu bukan hal yang mustahil. Nah, kuartal 4-nya bagaimana? Ya, ntar tunggu lagi. Cuman kalau misalkan dia bisa mencatatkan EPS sebesar 3.800 guys ya. Dan manajemen sudah menyampaikan bahwa dividen payout ratio 65% itu adalah dividen payout ratio yang cukup fair bagi pemegang saham dan bagi perusahaan juga. Ini bagus. Karena 65% adalah nilai yang gua sebenarnya cukup suka. Kenapa? Karena ya perusahaannya juga bisa menahan laba bersih untuk kepentingan perusahaan, investornya juga dapat duit. Nah, kalau misalkan DPR-nya 65%, ya, berarti potensi yang bisa dibagikan dividennya si siapa namanya? eh ITMG itu adalah 2.500. DPS-nya adalah 2.500. Nah, ini nanti dibagi dua, interim sama final. Ya. Cuman kalau lu telan dua-duanya 2.500 berbanding dengan saham ITMG saat ini ada di angka 26.000. 26.000 nih guys ya. Saham ITMG dia berapa tadi? 26.825. Nah, berarti potensi dividen yang lu bisa dapatkan adalah potensi dividen yield adalah 9,3%. 9,3% nih guys. Ini masih tergolong oke. Karena kenapa? Ya sebenarnya gini, ITMG kalau misalkan lu udah dapat angka ini, kecil kemungkinan dia akan turun ke angka 23.000. Berarti kan kalau misalkan turun ke angka 23.000, yieldnya lebih dari 10%. Nah, itu udah banyak yang nggak ngasih guys, banyak yang mau rebutan, banyak yang mau beli. Belum lagi apabila ya ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita pastikan ke depannya, di mana ternyata harga batu bara naik lagi. Kalau udah turun ke angka segini nih guys, ke angka 120 atau di bawah 100, itu udah kecil kemungkinan. Pilihannya adalah harga batu bara ini sideways atau naik lagi. Kayak begitu guys. Jadi kalau misalkan dia turun sekali lagi guys ya, tetap kita nggak bisa menebak dengan pasti ke depannya bagaimana. Cuman kalau misalkan menurut gua harga batu bara di bawah 100 US dollar per ton itu udah hampir nggak mungkin, kecil kemungkinan. Pilihannya dia adalah sideways yang muter-muter di sini aja 120 atau naik lagi. Artinya guys, dengan potensi dividen yield yang diberikan sebesar 9%, kemudian potensi kenaikan harga batu bara yang mungkin akan terjadi dan biasanya terjadi ya guys ya di semester 2 di setiap tahunnya. Karena biasanya beritanya ada aja gitu ya, musim panas dan sebagainya, ada kekurangan pasokan gitu. Ya harga sekarang 2.600 itu sebenarnya masih layak untuk dikoleksi, apalagi kalau ITMG harganya turun. Dan itu pun ya kalau lu telan dua-duanya dividennya itu bagus loh, 9%. Itu harga yang minimal ya dengan kondisi yang cukup pesimis. Kalau optimis ya berharap aja harga batu baranya naik, dividen yield yang diberikan bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena EPS kuartal 3 dan kuartal 4-nya bisa jadi lebih tinggi dari kuartal 2.
Seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.